Kita tunggu peserta mencapai 50% dulu, baru kita mulai ya teman-teman semua. Itu kayak nomor si Pras, terus aku nggak nomor wifi. No.
Cek sudah terdengar ya suaranya. Baik, karena peserta sudah lebih dari 50% dan pembicara dan sambutan sudah hadir, jadi kita langsung mulai saja. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Anita Oktaviana Trisna Devi, STMT selaku Kaprodi Teknik Industri. Yang terhormat Bapak Ahmad Habibi STMT selaku pembicara pada seminar kali ini. Dan saya banggakan teman-teman semua, seluruh peserta yang sudah hadir mengikuti acara seminar online pada kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul pada acara seminar online kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Baik, sebelum menuju acara selanjutnya, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup berdoa selesai. Sebelumnya perkenalkan saya Ibnu Mustaqim Nur Hasan selaku Master of Ceremony yang akan memimpin acara pada kali ini. Lalu izinkanlah saya membaca susunan acara. Untuk yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan, yang keempat seminar aplikasi manajemen logistik mewujudkan sustainable industry, yang kelima ada penutup. Langsung saja untuk menuju acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Oktaviana Trisna Devi, STMT, selaku Kaprodi Teknik Industri Universitas Surakarta. Kepadanya kami persilahkan. Ya, cek. Ini tadi tidak ada lagu Indonesia Raya ya? Atau memang di skip ya ini gimana ini? Ya, atau gimana? Lagu dulu. Ya, karena formalnya seperti itu ya. Silahkan. Ya, kelupaan dulu. Di
Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan akan disampaikan oleh Ibu Oktaviana Trisna Devi, STMT, selaku Kapolri Teknik Industri Universitas Said Surakarta. Kepada beliau, saya persilahkan. Baik, saya ulangi lagi. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Oktaviana Trisna Devi, STMT, selaku Kapolri Teknik Industri Universitas Said Surakarta. Kepada beliau, saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk Ibnu ya selaku MC pada webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya yang saat ini sudah bergabung dalam ruang Zoom kali ini ya. Saya mengucapkan terima kasih atas semua partisipasinya karena acara ini tentu saja tidak akan berjalan dengan dinamis dan meriah begitu ya kalau tidak ada peserta yang ikut meramaikan acara ini. Ya, pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dengan banyak sekali karunia yang Allah berikan akhirnya pada hari ini terrealisasi ya satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Usaha Solo yaitu seminar online yang bertajuk manajemen aplikasi manajemen logistik untuk mewujudkan sustainable industry. Saya mengucapkan terima kasih ya dan apresiasi sekali untuk panitia yang sudah bersemangat dalam merealisasikan program kerja ini ya dan saya juga sebelumnya menyapa dulu ya pembicara pada hari ini yaitu Pak Ahmad Habibi. Sepertinya belum dipin ya Pak Ahmad Habibi. Saya belum melihat gambarnya. Mungkin bisa dipin Pak Ahmad Habibi. Yang saya hormati ya Pak Ahmad Habibi selaku pembicara tunggal pada seminar online hari ini. Dan mungkin di sini juga ada Bapak Ibu dosen Teknik Industri Universitas Said Surakarta maupun dosen dari Teknik Industri Universitas lain begitu ya. Selamat datang di dalam webinar ini dan semoga apa yang nanti disampaikan oleh pembicara akan memberikan manfaat ya, tidak hanya untuk kita atau penyelenggara tetapi juga untuk pembicara sendiri dan untuk yang mendengarkan. Sebelumnya saya mungkin akan menyampaikan ya kenapa saya gitu ya tertarik dan sangat mendukung tema manajemen logistik ya ketika pertama kali Himatin itu ingin mengadakan sebuah seminar online gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin sudah sering ya kita mengadakan tema-tema seperti K3, ergonomi itu kan sudah sering gitu ya. Tetapi manajemen logistik ini baru yang pertama gitu. Nah, maka ketika ada satu yang mengusulkan ya pembicara di bidang SCM khususnya nanti ada kaitannya dengan logistik, saya sangat apresiasi dan terlebih lagi karena manajemen logistik ini mulai
terutama SCM gitu ya, mulai digemari ya di kalangan orang-orang teknik industri, baik di dalam aplikasinya di lapangan maupun di dalam penelitian gitu. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih ya kepada Pak Ahmad Habibie yang dimana nanti kita akan belajar dengan beliau ya. Beliau ini praktisi ya, praktisi sekaligus beliau juga akademisi gitu. Jadi saya rasa perpaduan yang bagus ketika saya mengundang beliau di dalam acara ini. Jadi kita bisa mendapatkan aplikasinya di lapangan ya. Seringkali kita kan merasa oh kok teorinya seperti ini, tetapi kalau di lapangan nggak bisa yang 100% seperti ini. Nah, nanti saya berharap Pak Ahmad Habibie bisa istilahnya apa ya, mensinergikan gitu ya bagaimana sih implementasi apa yang kita pelajari di dalam manajemen logistik atau supply chain management di perkuliahan dengan apa yang sudah Pak Ahmad Habibie lakukan ketika dalam tugasnya ya sebagai apa namanya Head of Department Supply Chain Management gitu. Ya sepertinya saya tidak akan berpanjang lebar ya pada hari ini. Saya berharap semua peserta bisa antusias gitu ya nanti ketika Pak Ahmad Habibie memberikan materi dan juga ketika dibuka sesi pertanyaan ya tanya jawab saya berharap bisa dinamis ya. Di sini ada beberapa mahasiswa saya juga yang pasti itu kalau perkuliahan itu pasti bertanya. Nah, nanti saya berharap pada sesi ini, pada webinar online ini, silahkan bisa memberikan pertanyaan yang positif sehingga bisa membuka wawasan kita semua melalui pertanyaan-pertanyaan itu, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya sebagai pembuka webinar hari ini. Nanti kita mengupas pengalaman Pak Ahmad Habibie ini dalam perannya di bidang logistik begitu ya. Saya juga mohon maaf ya sebelum saya tutup jika nanti di sana sini ada banyak kekurangan begitu, mohon dimaafkan ya karena tidak jauh juga dari apa namanya saya selaku pembina himpunan mahasiswa teknik industri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti seminar online aplikasi manajemen logistik untuk mewujudkan sustainable industry. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas sambutan yang telah diberikan oleh Bu Anita Octaviana Trisna Dewi. Baik, kita sebelum kita ke pembicara, saya berikan ke pembicara. Ini saya akan bacakan dulu. Di dunia akademisi, nama lengkap beliau Ahmad Habibie, kemudian gelar STMT. Beliau lahir 9 Oktober 1989, dengan nomor kontak 081 1983 9759. Kemudian ada alamat Ahmad Habibie, mail@gmail.com, Surakarta, Sentral Java, Indonesia. Kemudian beliau riwayat pendidikan, beliau Master of Industrial Engineering Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian Bachelor of Industrial Engineering University of 11 Maret Surakarta. Dan untuk riwayat pekerjaan, beliau saat ini PT Bara Indah Synergy Group, Head of Supply Chain Management Department. Kemudian ada lagi Juli 2020 sampai Juli 2022, beliau di PT Dizamatra Powerindo Priamana Group sebagai Head of Supply Chain Management Section. Kemudian Mei 2017 sampai Desember 2018 di PT Manggala Usaha Manunggal Titan Infra Energy Group, Logistik dan Procurement Senior Supervisor. Dan ada lagi Februari 2016 sampai Mei 2017 di PT Dharma Hikmat Tbk Bumi Resource Group sebagai GM Strategik dan Planning Spesialis. Kemudian mundur lagi ke November 2014 sampai Februari 2016 sebagai Procurement Team Leader. Dan ada lagi Juni 2013 sampai November 2014
Procurement Officer, kemudian ada lagi Desember 2012 sampai Juni 2013 Fresh Graduate Development Program. Ada lagi di PT Pertamina Gas subsidiary of Pertamina, dan ada internship program. Itu tadi CV dari Bapak Ahmad Habibi. Baik, langsung saja kita menuju acara inti pada kali ini, yaitu seminar online aplikasi manajemen logistik mewujudkan sustainable industry, yaitu akan diisi langsung oleh Bapak Ahmad Habibi. Kepada Bapak Ahmad, saya persilahkan. Oke, tes 1, 2, 3, suara saya terdengar, Mas Ibnu? Terdengar, Pak. Oke. Silakan. Oke, saya izin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang saya hormati Ibu Anita selaku Kaprodi ya, Teknik Industri. Kemudian ada Pak Bekti Nugrahadi, Bapak dosen Teknik Industri, serta jajaran jurusan Teknik Industri Universitas Syahid Surakarta yang saya hormati. Terima kasih kepada himpunan juga ya yang sudah menyelenggarakan acara ini. Oke, saya izin share screen untuk materi sore ini. Oke, sudah terlihat materinya ya? Halo? Sudah, Pak. Oke, siap. Thank you. Di sini saya nggak akan ngasih pelajaran atau kuliah ya. Saya cuma ingin sharing tentang apa sih teknik industri dan bagaimana penerapannya ya di dunia lapangan pekerjaan sesungguhnya. Kemudian nanti kita kaitkan dengan sustainable industry. Hal yang lagi booming ya akhir-akhir ini, yaitu tentang sustainability. Oke, ya ini tadi CV saya ya, udah disebutkan oleh MC. Saya lulus 2012, kemudian sampai sekarang saya bekerja di bidang SCM, Supply Chain Management. Dari awal saya bekerja, dan semuanya kebetulan itu di dunia pertambangan atau coal mining industry ya, dari Dharma Henwa, Titan Energy, Priamanaya hingga yang terakhir sekarang saya bekerja sebagai Head of SCM Department di PT Bara Indah Sinergi. Oke, ini outline presentasi saya sore ini. Sorry, sebelum saya lanjut, ini sepertinya saya jadi host ya. Soalnya ini banyak yang mau join. Iya Pak, ini jadi host, soalnya tak remove dulu deh Pak, sebentar. Remove dulu sebentar Pak. Mungkin hostnya dibalikin ke MC aja, terus nanti dikasih note di share screen-nya, everyone can share aja Mas. Ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini outline materi saya terdiri dari 3. Saya jelaskan review dikit tentang SCM, kemudian SCM di mining industry. Jadi nanti saya akan lebih menjelaskan SCM di industri pertambangan ya, sesuai dengan pengalaman saya. Kemudian apa sih tantangannya SCM di industri pertambangan sekarang. Oke. Nah ini mungkin teman-teman mahasiswa lebih paham ya daripada saya. Jadi saya ingin mengulang sedikit. Jadi apa sih supply chain management?
Jadi berdasarkan Dewan Profesional Supply Chain ya, mereka mengeluarkan statement supply chain adalah planning and management of all activities involved in sourcing, procurement, conversion, and all logistic management activities. Jadi ini berawal dari sourcing, mencari, procurement, pengadaan, conversion ini mengonversi atau memproduksi, manufacturing, dan semua yang berkaitan dengan logistik management. Importantly, it also include coordination and collaboration with channel partners. Jadi ini juga membutuhkan koordinasi, kolaborasi dari semua stakeholder ya, dari awal sampai akhir. Jadi intinya supply chain management integrate supply and demand management within and across companies. Jadi supply chain management itu merupakan kolaborasi, koordinasi dari semua stakeholder ya. Nah, di sini saya pakai laser ya, pointer. Nah, di sini kita bisa cek dari awal supplier, manufacturer, distributor, retailer, consumer, lanjut balik lagi ke bahan baku. Seperti itu ya. Nah, ini SCM secara umum, secara general seperti ini. Nah, nanti SCM di dunia pertambangan seperti apa akan kita bahas selanjutnya. Oke. Nah, ini ada logistik management. Oke, berdasarkan konsul tadi. Jadi logistik management itu adalah part of supply chain process that plans, implements, and control the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services, and related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customers' requirements. Jadi logistik management ini merupakan bagian dari supply chain. Jadi supply chain itu dari awal sampai akhir. Dan logistik ini menurut konsil SCM profesional itu merupakan bagian dari SCM yang lebih mengedepankan tentang kontrol aliran barang, services, informasi dari awal sampai ke customer dengan cara yang efektif dan efisien. Seperti itu. Nah, kemudian gimana sih SCM di industri tambang ya? Industri tambang di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu gambaran umum ya. Gambaran umum aliran supply chain di pertambangan. Jadi manufacturer di sini adalah industri pertambangan itu sendiri. Kemudian suppliernya ini karena di pertambangan tidak ada pabrik ya, tidak ada bahan baku. Jadi suppliernya itu nggak ada supplier raw material. Jadi raw materialnya apa? Raw materialnya adalah alat berat. Alat berat yang digunakan untuk proses produksi pertambangan. Nah, kemudian ada fuel supplier, jadi untuk yang suplai bahan bakar. Kemudian ada spare part supplier. Spare part supplier ini untuk menjaga agar produktivitas dari alat beratnya tetap terjaga. Kemudian ada support supplier. Nah, kemudian manufakturernya siapa? Manufakturernya adalah mining owner dan mining kontraktor. Mining owner ini yang mempunyai lahan konsesi. Kalau teman-teman nanti bisa cek di Kepmen ESDM ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, itu ada namanya IUP, izin usaha pertambangan. Nah, syarat dari mining owner itu apa? Syaratnya adalah dia memiliki izin IUP dari kementerian terkait. Kemudian untuk mining kontraktor, ibaratnya ini adalah kontraktor pengerjaan rumahnya, pengerjaan tambangnya. Nah, mining kontraktor pun nggak bisa sembarangan. Dia juga harus memiliki IUCP, izin usaha jasa pertambangan dari Kementerian ESDM. Kemudian setelah batu bara, oke kita fokus ke batu bara ya. Batu bara itu digali, ditambang, nah, maka akan kita kirim menggunakan barging
kapal ya, kapal tongkang kalau teman-teman sering lihat ya mungkin di yang rumahnya Kalimantan atau Sumatera, itu mungkin sering lihat kapal tongkang batu bara. Kemudian di sini siapa stakeholdernya? Stakeholdernya adalah port company, perusahaan pelabuhan, dan kemudian barging company. Ini merupakan perusahaan pemilik tongkang atau kapal batu bara. Nah, kemudian kita kirim ke customer. Customernya siapa sih batu bara ini? Nah, customernya adalah power plant, PLTU, yang di Indonesia ini adalah PLN ya, domestik. Nah, kemudian juga ada kita ekspor keluar ke China, ke India, bahkan ke Eropa. Seperti itu ya. Jepang. Nah, selain itu, selain PLTU ada factory, pabrik. Di pabrik-pabrik di luar negeri dia menggunakan batu bara secara langsung untuk menyalakan listriknya, energinya. Dia nggak beli dari PLN, tapi langsung mempunyai pembangkit listrik sendiri. Kemudian yang terakhir, yang akhir-akhir ini sedang booming juga ya, yaitu smelter. Smelter emas atau nikel. Nah, jadi mereka juga butuh batu bara tuh untuk membakar nikel mereka atau emas mereka. Seperti di Sulawesi ataupun di Papua ya, Freeport di Indonesia ya. Kebanyakan di sana. Nah, kemudian tadi kita kan ada bahas mining owner atau mining kontraktor. Itu ngapain mereka? Nah, ini adalah gambarannya. Jadi ini adalah dari sini, ini adalah hutan ya, atau greenfield kita sebutnya. Jadi lahan hijau. Nah, ini kita land clearing. Jadi kita apa ya istilahnya? Hutannya kita hapus dulu untuk sementara. Kemudian topsoil removal. Jadi ada namanya lapisan tanah. Lapisan tanah di atas batu bara itu ada beberapa lapisan. Yang pertama namanya topsoil. Topsoil ini adalah tempat tumbuhnya tumbuhan di bumi. Jadi ini kita gali, terus kita bawa ke area disposal atau waste dump area. Kemudian ada topsoil area. Nah, topsoil area ini kita simpan dulu untuk sementara, nantinya akan kita taruh lagi ke tempat semula untuk revegetasi atau reklamasi tambang. Nah, kemudian ini ekskavator, kita pakai tracking, batu bara kita bawa, kita tambang ya, kita tambang, kemudian kita bawa coal hauling. Dari coal hauling ini ada namanya room to port. Room ini adalah gudang atau area gudang batu bara. Kemudian kita bawa menuju ke port. Ini pelabuhan. Jadi ini stok di pelabuhan batu baranya. Kemudian crushing ini seperti penghancur batu bara. Kalau teman-teman pernah lihat di Klaten ya atau di Jogja, itu kan ada di Merapi itu mereka itu penghasil batu split atau pasir. Nah, mereka dari sungai itu mereka crusher dulu juga. Mereka pecah menjadi batu yang lebih kecil. Nah, setelah di-crush, kita akan masuk ke barge loading. Jadi di barge loading ini kita masukkan batu bara ke kapal, kemudian kita transshipment, kita kirim ke customer. Nah, ini adalah pekerjaan tambang, baik batu bara ya, secara umum seperti ini. Kalau untuk tambang mineral seperti apa? Kurang lebih sama, hanya mungkin secara teknis ada pengerjaan yang sedikit berbeda, seperti nikel, ataupun emas, ataupun biji besi. Nah, gimana sih industri batu bara di Indonesia? Nah, ini adalah gambaran tahun 2021 kemarin. Jadi pertambangan ini masuk ke 5 industri terbesar ya, penghasil PDB untuk pemerintah.
Yang pertama industri pengolahan, manufaktur, pertanian nomor 2, perdagangan nomor 3, konstruksi, kemudian pertambangan. Nah, sampai kapan nih kira-kira kita bisa nambang di Indonesia? Nah, ini adalah negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Yang pertama Cina. Di sana itu banyak banget batu baranya ternyata. Cadangannya 143,1 miliar ton, produksinya 3,9. Kalau misalnya kita bagi, berarti 140 bagi 4. Berapa tuh? Kira-kira 40 tahun lah ya, 30 tahun. Kemudian ada India. India ini produksinya 756 juta ton, cadangannya 100 miliar, itu 100 tahun lagi. Indonesia produksinya 600 juta ton per tahun, cadangannya 34 miliar ton. Ya, mungkin ini sekitar 50 tahun lagi. Indonesia masih bisa produksi batu bara. Seperti itu ya. Jadi kita termasuk 3 negara terbesar penghasil batu bara di dunia. Nah, masuk ke SCM di pertambangan tuh ngapain kerjanya? Nah, jadi di Departemen SCM itu kita bagi menjadi 4 section. Yang pertama procurement and contract. Yang ini, kemudian ada warehouse and inventory. Kemudian ada fuel and loop section. Kemudian yang terakhir ada logistics section. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya dari setiap section ini. Nah, jadi di section procurement ini kita ngapain? Jadi ensure that the mining operation and other user get the appropriate goods and services at the right place and the right time. Jadi ini adalah visi dari seorang procurement ya, atau pengadaan, baik itu barang ataupun jasa. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Jadi kita yang mencari atau yang mengadakan goods and services, baik itu barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendukung mining operation, operasi pertambangan. Nah, di sini procurement-nya ngapain? Procurement ini sebagai link antara supplier sampai ke user, gitu ya. Dan ini berlaku di semua perusahaan. Jadi kita yang berhubungan dengan supplier, berhubungan dengan vendor, kita yang mencarikan apa sebenarnya kebutuhan user dari departemen lain. Mungkin kalau di HMTI kan juga ada ya, himpunan ya, ada berbagai departemen. Nah, tiap departemen itu pasti punya visi masing-masing. Nah, tadi ya, kata kuncinya the right goods, kemudian at the right time, right price, artinya kita mencari harga yang paling efisien, kemudian right quantity, dan yang terakhir right place. Sebentar. Jadi ini ya, kata kuncinya di procurement. What we order, where we order it from, and how quickly we can get the goods and services to the required location. Artinya barang yang sesuai, waktunya juga sesuai, harganya sesuai dengan kebutuhan, kuantitinya juga sesuai, tidak berlebihan, kemudian in the right place, artinya di lokasi yang sesuai. Nah, di sini kita ada beberapa rules ya di procurement. Jadi sebelum kita mencari barang atau services, kita harus meyakinkan yang pertama apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan, apa sih yang dibutuhkan oleh user, yang kemudian why is required, kenapa ini dibutuhkan.
Nah, karena kalau kita tidak tahu apa yang dibutuhkan dan kenapa ini dibutuhkan, mungkin kita nggak tahu mana nih yang lebih prioritas dari semua request dari teman-teman perusahaan. Kemudian, when is required, nah, ini adalah kapan barang ini dibutuhkan. Kemudian kita harus cek stok ya. Jadi di tambang kita punya gudang. Jadi apakah kita punya stok, kita harus cek dulu. Kalau kita punya stok, kita nggak usah beli. Ibaratnya seperti itu. Nah, yang ketiga, selalu prepare alternative supply. Jadi ketika ada kendala di satu supplier, kita harus punya alternatif supplier lain yang bisa membantu kita sebagai cadangan. Nah, kemudian ini ada QCD ya, ini aturan umum di procurement, quality, cost, dan delivery, availability. Nah, di tambang agak berbeda nih. Cost malah jadi yang terakhir. Biasanya kan bisa jadi yang pertama atau nomor 2. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kenapa sih harga malah jadi yang terakhir? Kenapa nggak kita prioritaskan ketika membeli barang, kita cari harga yang terbaik. Oke. Ini ya, ada beberapa aturan di procurement, kita harus source of supplies, mencari sebanyak-banyaknya supplier, kemudian evaluation of sources, kita mengevaluasi supplier. Teman-teman mungkin udah kenal beberapa metode ya untuk mengevaluasi supplier, pemilihan supplier. Nah, itu bisa juga kita terapkan nantinya di perusahaan. Kemudian equal opportunity to all selected sources, jadi kita memberikan kesempatan yang sama untuk semua supplier. Kemudian transparency and fairness. Nah, ini adalah transparansi dan integritas ya. Sebagai seorang SCM, banyak yang ngomong kita itu lahan basah, dan kita butuh integritas dan transparansi di sini. Nah, kemudian kita akan mengevaluasi semua manakah yang terbaik dan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini adalah salah satu metode kita sudah sering kenal, kita analytical hierarchy process, AHP. Nah, ini salah satu metode yang paling sering digunakan untuk pemilihan supplier. Di sini biasanya kita menggunakan pembobotan ya, pembobotan dari kriteria. Nah, tergantung dengan perusahaan atau tergantung dengan supplier apa yang mau kita cari. Nah, di sini ada level satunya. Level satunya supplier selection misalnya, level 2-nya kriterianya apa? Harga misalnya, kemudian delivery time, kemudian quality, kemudian secara safety, kemudian secara transportation, seperti itu ya. Kemudian kita bagi subkriteria lagi. Kualitasnya seperti apa, bahan bakunya apa, segala macam. Kemudian kapasitas pabriknya berapa, lead time-nya berapa lama. Nah, itu kita bagi subkriteria lagi. Nah, kemudian kita level 3-nya alternatif. Nah, ini suppliernya, supplier A, supplier B, supplier C. Atau ini kita bisa lihat di contohnya ya. Nah, ini yang akan kita gunakan nantinya waktu kalian kita kerja di perusahaan ya, sebagai seorang procurement di SCM department. Kita harus sangat familiar dengan AHP. Ibaratnya AHP ini harus di luar kepala. Bobotnya berapa sih dari masing-masing kriteria ini. Nah, tentunya setiap perusahaan mempunyai bobot masing-masing tergantung dengan kebijakan perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut
ke section kedua ya. Kita akan bahas sedikit tentang warehouse sama inventory. Nah, di sini kita akan tugasnya ngapain di section ini. Tugasnya yang pertama kita bertanggung jawab terhadap semua aktivitas warehouse dari awal pendirian warehouse sampai bagaimana prosedur warehouse itu diterapkan. Dari desainnya itu menjadi tanggung jawab kita. Kemudian ini ya tentang minimum order, maksimum order. Mungkin teman-teman di sini udah pernah sering dengar EOQ, Economic Order of Quantity, inventory paling dasar ya, yang harus teman-teman kuasai. Rumusnya seperti apa? Kemudian di sini ada ABC analisis. ABC analisis ini untuk mengkategorikan inventory. Jadi ini cukup berguna juga di perusahaan ABC analisis ketika kalian bekerja di area warehouse atau inventory. Karena kalian akan tahu mana nih yang merupakan inventory yang harus saya plototin banget-banget atau yang saya biarin aja deh untuk sementara waktu gitu ya. Kemudian yang terakhir ada diskrepansi. Diskrepansi ini adalah perbedaan antara stok aktual dengan stok di sistem atau di komputer. Contohnya misalnya ketika di Alfamart, ketika dia di mesin kasir, stok Aqua gitu misalnya, itu masih 20. Tapi kenyataannya di rak-nya udah nggak ada nih barangnya. Biasanya kan kita nanya, Mbak ada Aqua nggak? Mereka cek stok dulu di komputer. Oh harusnya ada nih 20. Kok aktualnya nggak ada? Nah berarti ada diskrepansi di sana. Ada perbedaan. Nah, caranya gimana? Cara menghilangkan diskrepansi supaya diskrepansi nggak terjadi, kita lakukan stock take. Biasanya kalau misalnya perusahaan-perusahaan akhir tahun ya, nah mereka akan ada audit stock take. Jadi mereka akan ngecek stok aktual dengan stok by system. Sama nggak nih? Atau kira-kira banyak selisih. Nah, selisihnya banyak penyebabnya ya. Yang pertama pasti fraud, itu bisa terjadi, artinya hilang atau dicuri atau penggelapan segala macam ya. Yang kedua ya tim warehouse-nya nggak melakukan SOP secara benar, artinya barang keluar masuk nggak dicatat. Kalau misalnya kalian ada praktikum ya, praktikum saya nggak tahu kalau di Usaid ya, di UNS kan dulu ada praktikum PTI, rancangan teknik industri. Di sana kan kita kan seolah-olah mempelajari kartu stok ya, kartu stok setiap barang. Jadi stok keluar berapa, stok masuk berapa hari ini, kemudian stok akhirnya berapa. Nah itu yang akan dikerjakan di area warehouse. Nah yang terakhir ini adalah tentang inventory turnover. Nah ini juga harusnya sudah dipelajari juga di mata kuliah SCM ya. Jadi ini pengkategorian barang fast moving, medium moving, slow moving, atau non moving. Kalau kita yang sering disebut sebagai dead stock. Nah ini aturan di setiap perusahaan juga berbeda. Jadi KPI inventory turnover targetnya berapa nih? Nah ini juga tergantung dengan bisnis perusahaan tersebut dan tergantung dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, ini contoh ya, contoh warehouse layout design. Nah, misalnya ini adalah truk penerimaan, barang diterima, dicek, kemudian ditaruh di racking. Nah, kemudian di sini ada good dispatch atau pengeluaran barang. Nah, ini jadi di sini dibedakan pintunya. Ataupun kalau misalnya mau dijadikan satu juga bisa, asalkan sebenarnya tergantung manpower-nya yang mengelola warehouse tersebut. Nah, di sini kita bedakan misalnya spare part atau barang-barang yang besar. Kemudian ada spare part yang kecil. Kita bedakan rak-nya. Kemudian ada mungkin spare part atau barang elektrik
Nah, ini juga hazard products, limbah ya, atau produk berbahaya. Nah, ini juga harus kita pisahkan dalam layout warehouse. Nah, ini adalah contoh ya, ini contoh warehouse aktual kita di tambang. Nah, ini kita sudah bedakan sesuai dengan brand ya. Kalau di tambang, sekali lagi karena kita nggak ada bahan baku, kita bukan industri manufaktur. Jadi yang kita stok itu apa? Yang kita stok adalah spare part-nya alat berat. Jadi alat berat itu merupakan bahan baku utama untuk cari duit di tambang ya. Jadi itu nggak boleh rusak, nggak boleh breakdown kalau bahasa di tambang seperti itu. Oke, nah, inventory apa yang kita stok? Nah, balik lagi ya, kalau misalnya di industri manufaktur biasanya kan kita stok itu ada bahan baku, raw material, kemudian ada WIP, work in process atau barang setengah jadi, kemudian ada barang jadi kita stok. Kalau di tambang nggak ada, kita nggak nyetok bahan baku. Yang kita stok pertama adalah spare part, yang tadi seperti saya sudah infokan. Kemudian yang kedua ini botol oksigen. Nah, ini digunakan untuk di workshop ya. Nah, ini kita stok, kemudian tire, ban untuk alat berat. Jadi truk-truk itu ya, konsumsi dari semua spare part tire sangat sangat besar ya. Karena juga jumlah truknya sangat banyak. Di satu tambang itu jumlah truk itu bisa sampai 100 sampai 200 unit. Anggaplah 200 unit dikali dengan 12 roda. Truk 12 roda berarti 200 kali 12, 3.400 ban yang beroperasi setiap hari. Makanya kita harus menyiapkan stoknya untuk penggantian ban truk-truk tersebut. Kemudian ada oli, kemudian ada limbah B3. Nah, ini bukan kita stok sebenarnya, cuman kita siapkan gudangnya, artinya kita pisahin seperti layout tadi. Dan yang terakhir yang kita stok sesuai alur supply chain tadi di awal, yaitu produk batubara. Nah, ini kita stok di area port atau pelabuhan, di area stockpile ya, kalau bahasa di pertambangannya. Nah, ini EOKIT tadi ya, mungkin teman-teman udah sangat paham lah. Ini dari semester 1 sepertinya sampai semester akhir selalu diulangi ya. Economic Order Quantity, akar 2D per H ya. Jadi di sini apa sih yang menjadi komponen penghitung EOQ? Biaya simpan, biaya pesan, kemudian lead time. Kita harus memastikan safety stock segala macam. Nah, ini adalah contoh. Contoh adalah part delay will impact huge losses. Jadi ketepat itu akan berimpact kerugian yang sangat besar. Ini adalah contoh perhitungan productivity per jam eksavator ya. Misalnya satu eksa itu bisa nambang 500 ton per jam. Kemudian di dalam sehari dia ada 24 jam. Jadi produksi per harinya itu seharusnya dia dapat 12.000 ton per jam. Per hari. Kemudian kita kalikan harga batu bara, anggaplah ini $100 per ton. Jadi satu eksa tersebut itu bisa menghasilkan $1.200.000 per hari. Atau kita kalikan rupiah, itu 16,8 M per hari. Jadi ketika satu ekskavator ini rusak, ibaratnya cuma nunggu spare part harganya 1 juta, 10 juta, bahkan harganya 100 juta, itu kita di SCM di pertambangan kita harus cari cara tercepat supaya spare part itu bisa on-site, bisa segera datang. Kenapa? Karena kerugiannya sangat besar. Makanya tadi di awal saya jelaskan bahwa
harga itu menjadi komponen terakhir di dalam pengadaan spare part di dunia pertambangan. Ibaratnya ketika EXA kita rusak, misalnya kita butuh sensor gitu ya, atau kita butuh fuel pump misalnya. Fuel pump itu misalnya ada di Singapura, itu harganya misalnya 10 juta. Di Indonesia, di Jakarta ada harganya 100 juta. Kalau EXA-nya sudah breakdown, kita bakal ambil yang harga 100 juta. Kenapa? Balik lagi, kerugiannya sangat besar. Mending kita segera datangkan spare part-nya, jadi EXA itu bisa bekerja kembali dan bisa cari duit lagi. Ibaratnya seperti itu ya. Oke, ini tadi yang saya singgung di awal ya, ABC analisis, inventory. Nah, ini juga bisa sangat powerful di warehouse pertambangan. Jadi kita klasifikasikan A itu adalah expensive inventory, accurate control required. Jadi kategori A ini biasanya number of itemnya sedikit, tapi value-nya besar. Nah, kita nanti kalikan antara value sama itemnya ya. Nah, mana nih value-nya yang paling besar? 70% kita sort, kita masukkan ke kategori A. Nah, ini artinya komponen A ini berarti stok yang harus kita kontrol secara ketat atau strict ya. Kemudian B ini value-nya 20%, biasanya number of item-nya 20%, ini adalah kategori moderate. Nah, yang C ini secara amount-nya 10%. Tapi itemnya banyak, ya nggak apa-apa, kita agak longgar dalam kontrolnya. Nah, ini misalnya ya, misalnya warehouse kita, inventory-nya 1M, nah mana nih yang 700 juta, 70%-nya. Nah, itu yang kita kategorikan sebagai kategori A, 20%-nya itu 200 juta, berarti misalnya kategori B, dan 100 juta sisanya barang-barang kecil-kecil kita kategori C. Nah, ini kalau misalnya nanti dalam membangun layout warehouse, mungkin ini juga bisa dipertimbangkan. Artinya barang-barang yang memang klasifikasinya A, itu benar-benar barang yang harus dekat dengan penjaga. Walaupun semuanya harus dijaga dengan ketat ya. Nah, oke. Ada salah satu di SCM ya. Kalau teman-teman ada satu bab tentang VHS atau VMI, Vendor Managed Inventory, atau consignment bisa disebut juga, atau bisa disebut VHS, Vendor Held Stock ya. Jadi kita kontrak dengan salah satu vendor, supplier, di mana mereka yang akan mengatur inventory untuk kita. Jadi apa nih kelebihannya? Kelebihannya kita nggak perlu nyetok barang-barang tersebut. Jadi kalau misalnya di Toyota mungkin bisa kita sebut sebagai just in time atau JIT ya. Nah, jadi ketika kita butuh itu ada. Nah, tapi di penyimpanan kita nggak perlu simpan. Resiko artinya bukan di kita, tapi resiko kita pindahkan ke supplier. Cuman kita harus biasanya menggunakan kontrak jangka panjang ya, minimal 1 atau 2 tahun. Jadi vendor has a warehouse in mining site. Jadi biasanya mereka mempunyai gudang di site kita. Kemudian vendor maintain stock inventory in their warehouse. Mereka yang akan maintain. Kemudian yang ketiga, kita bisa mendapatkan harga yang tetap, dan karena kuantiti kita banyak, kita bisa mendapatkan harga diskon. Kemudian kita yang keempat, pay for what we used. Kita membayar apa yang hanya kita gunakan. Long term kontrak, kontrak jangka panjang, stock certainty, kepastian stok.
Jadi kita nggak perlu lagi kekhawatiran habis stok kemudian single vendor. Nah, karena kita udah pilih vendor tadi ya, mungkin dengan AHP tadi juga. Nah, ibaratnya kalau misalnya di peternakan ayam misalnya, kita mau VHS deh. Nah, VHS ini biasanya kita cari mon yang paling besar. Mon yang paling besar dalam pengeluaran perusahaan. Misalnya kalau di peternakan pakan, misalnya kita punya peternakan 1 juta ekor ayam, telur misalnya. Nah, kita butuh itu per bulan itu 100.000 ton pakan. Nah, kita cari vendor supaya mereka bikin gudang di area peternakan kita. Nah, kita tiap hari tinggal ngambil pakan tersebut. Ngambil pakannya berapa, ya itu yang kita bayar ke mereka. Jadi kita nggak perlu siapkan gudang sendiri, kita nggak perlu siapkan stok sendiri. Itu ya. Nah, ini adalah gambaran dari consignment atau VHS kontrak. Nah, ini kalau misalnya di pertambangan ya, ini ada fuel. Jadi fuel ini biasanya kita kontrak dengan Pertamina Patraniaga atau dengan yang lain, supplier lain. Nah, mereka akan bikin tangki di tempat kita, mereka akan bikin pom bensin lah ibaratnya. Jadi tinggal truk kita mengarah ke sana, liter yang dikeluarkan itu yang dibayar. Jadi kita nggak perlu nyetok fuel banyak-banyak, itu stoknya mereka. Kita tinggal arahkan truk atau unit kita ke sana untuk ngisi bensin, kemudian itu yang kita bayar. Kemudian oli juga sama. Kita kontrak misalnya dengan Pertamina atau Shell atau dengan Petronas misalnya ya. Nah, ini juga sama. Mereka sediakan tangki oli. Kemudian unit kita arahkan ke sana, oli yang dikeluarkan dari flow meter atau dari gun oli ya, loop gun, nah itu yang kita bayar. Spare part juga sama. Jadi di tambang ini sangat harus dilakukan ya, karena untuk mengurangi nilai inventory dan biaya simpan kita. Oke, nah sebagai informasi juga, dalam HPP pertambangan atau harga pokok produksi ya, 55% itu adalah solar. Nah, makanya solar ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, ini kita akan bahas inventory turnover. Nah, ini adalah perputaran inventory ya. Biasanya kita gunakan rumus cost of goods sold dibagi average inventory per tahun. Nah, nilainya ini macam-macam. Nah, di sini salah satu, saya lupa ini sumbernya dari mana. Jadi di sini sudah ada disebutkan inventory turnover ratio average dari masing-masing sektor industri. Nah, mungkin kalau tambang kita bisa masuk ke energi ya, sektor energi. Nah, ini adalah contoh KPI ya, contoh KPI di perusahaan pertambangan. Inventory turnover-nya berapa sih? Gitu ya. Nah, kita kategorikan tadi ya, spare part kita ada yang fast moving, lebih dari 8. 8 ini artinya dalam setahun dia ini perputarannya 8 kali. Atau misalnya dalam sebulan sekali spare part itu keluar masuk. Misalnya ban, filter, kayak gitu kita kategorikan fast moving. Kemudian ada yang medium moving. Ini artinya dalam setahun itu dia bergerak 4-8 kali. Kemudian ada slow moving, itu dalam setahun itu kurang dari 4 kali, dan ada yang dead stop. Artinya dalam setahun barang itu nggak bergerak sama sekali. Dan apakah ini terjadi? Sering banget terjadi. Jadi rata-rata user itu atau departemen lain misalnya ya, mereka itu asalkan order aja.
tapi nggak digunakan, terus memenuhi gudang kita, dan akhirnya menjadi dead stock. Nah, nanti akan ada manajemen dead stock tersendiri. Nah, ini untuk di section fuel and loop ya. Nah, ini adalah contoh fuel truck. Jadi dia tugasnya mengawasi fuel keluar masuk di area tambang. Kemudian yang di bawah ini adalah fuel station atau pom bensin tadi ya. Cuman karena untuk alat berat, untuk HD, ini jadi sangat besar lah pom bensinnya ibaratnya. Kemudian ini ada kita bahasanya loop truck. Ini adalah oli. Nah, kenapa sih fuel and loop ini jadi section tersendiri di Departemen SCM? Karena fuel and loop ini adalah barang-barang yang paling gampang untuk digelapkan atau dihilangkan. Nah, jadi butuh orang-orang yang khusus ya untuk memelototi tiap hari. Kalau ibaratnya truk itu sering disedot lah. Ntar dia kemana, tiba-tiba fuelnya hilang, fuelnya kurang, seperti itu ya. Nah, kemudian ada logistik section. Nah, ini dia biasanya mengurus tentang mobilisasi alat berat. Yang pertama ada land freight, mobilisasi menggunakan darat, jalur darat, biasanya menggunakan lowboy atau trailer. Kemudian ada sea freight, mobilisasi menggunakan kapal ya, karena area tambang kita itu biasanya di area Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua ya. Jawa jarang ya ada tambang. Ada tambang besar di Jawa itu di Banyuwangi, tambang emas namanya Bumi Sukses Indonesia. Nah, itu adalah satu-satunya tambang yang besar di area Jawa ya, Pulau Jawa, setahu saya. Oke, ini tugasnya orang logistik section. Nah, tantangannya apa di SCM di pertambangan batubara? Nah, karena di semua industri ya, semua industri tantangan sekarang adalah kita masuk ke industri 4.0. Kita mau nggak mau di dunia pertambangan kita harus juga mengikuti perkembangan industri 4.0. Walaupun di dunia pertambangan akan sangat susah menggunakan robotik atau segala macam otomasi seperti itu ya. Beda dengan di manufaktur atau pabrik. Kalau di pabrik jelas kegiatannya udah sangat statis ya. Artinya lini produksinya itu nggak kemana-mana gitu. Nah, kalau di tambang itu lebih dinamis karena produksinya menggunakan alat berat dan dia berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, itu jadi agak susah. Nah, tantangannya biasanya di industri 4.0 di pertambangan itu kita lebih ke IoT ya, atau ke bank data, Internet of Things. Jadi kita akan berusaha mencari data secara real time. Nah, kita biasanya menggunakan sistem ya, sistem yang bisa diakses oleh manajemen sehingga kita bisa mengawasi tambang kita walaupun kita sedang tidak di lokasi tersebut. Biasanya kita menggunakan drone, kemudian kita juga menggunakan jembatan timbang otomatis segala macam ya. Nah, jadi kita bisa bikin dashboard dari head office. Biasanya head office-nya rata-rata di Jakarta. Nah, ini adalah contoh dashboard-nya. Nah, jadi produksi kita berapa per bulannya kita bisa tahu. Kemudian masalahnya apa kita bisa tahu, sales quantity-nya berapa kita bisa tahu, quantity-nya. Nah, ini jadi
tim di Jakarta cukup memantau dari dashboard tersebut. Nah, kemudian ini contoh lagi ya, ini penjualan batu baranya. Kemudian ini adalah stok batu baranya. Nah, ini adalah holding, targetnya berapa, aktualnya berapa. Kemudian ini adalah cost-nya berapa di masing-masing section. Nah, ini contoh dashboard di Departemen SCM ya, atau di warehouse, atau ini kita bisa lihat di sini misalnya total inventory kita berapa. Misalnya 8.000 juta ya. 8M, kemudian total slow moving yang bergeraknya lambat berapa. Nah, itu misalnya 1,7 M. Kemudian total diskrepansi itu yang tadi ya, perbedaan antara stok sistem dan aktual. Nah, itu berapa? Misalnya 600 juta. Kemudian ini contoh-contoh ya, inventory movement-nya, inventory turnover-nya di dashboard pertambangan. Nah, ini misalnya tadi ya, inventory turnover, gain average, kemudian ini total fuel consumption. Jadi Januari kita konsumsi solar kita berapa? Misalnya 25.000 KL, seperti itu ya. Nah, yang kedua challenge-nya, tantangannya adalah sustainability. Jadi di semua industri sekarang dihadapkan dengan kondisi sustainability. Sustainability ini adalah triple of bottom line ya. Kita sebutnya triple bottom line. Nah, dulu di traditional SCM orang-orang hanya memikirkan masalah ekonomi. Jadi dia nggak mempedulikan tentang lingkungan, tentang sosial. Yang penting secara operasional SCM, dia itu efektif dan efisien secara ekonomi, maka SCM tersebut dikatakan bagus, gitu ya, tanpa memperhatikan aspek lainnya. Kemudian berkembang menjadi green supply chain, ditambahkan dengan aspek lingkungan. Ini jadi SCM dikatakan bagus ketika aspek ekonomi dan lingkungan, teori green supply chain management. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah ketika antara ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial semua diperhatikan. Nah, ini maka menjadi sustainable supply chain management atau SSCM ya, kita biasa sebutnya. Nah, jadi di sustainable supply chain kita nggak hanya mementingkan tentang revenue, kita nggak hanya mempedulikan tentang cost, tapi kita juga harus memperhatikan environment, artinya kelestarian alam, lingkungan, segala macam kita jaga, dan sosial kita juga jaga. Nah, di dunia pertambangan pun juga sama, hal ini juga terjadi. Nah, contohnya apa? Nanti akan kita bahas. Misalnya di sini employee welfare, tentang kesejahteraan karyawan. Nah, semakin karyawan sejahtera, semakin sosialnya juga sejahtera. Misalnya dengan CSR, itu juga bisa menjadi aspek sosial di sustainability supply chain. Nah, ini misalnya ya, contohnya adalah yang pertama, sustainable supply chain aplikasinya gimana? Kita misal memilih supplier yang juga memikirkan tentang aspek sustainable. Jadi di dalam
AHP kita yang tadi ya, kriteria dalam pemilihan supplier, kita juga memasukkan aspek sustainability. Artinya kita cek tuh ke perusahaannya, supplier tersebut apakah dia memikirkan tentang lingkungan secara produksinya, apakah mereka memikirkan tentang aspek sosial, masyarakat sekitar pabriknya apakah sejahtera, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini adalah reclamation and revegetation. Jadi ini adalah contoh ya di kursor saya. Ini adalah tambang sebelum dilakukan eksplorasi. Kemudian ini adalah selama eksplorasi ya, pertambangan. Nah, kemudian kita reklamasi, revegetasi, atau penghijauan kembali. Otomatis untuk reklamasi dan revegetasi ini pasti akan membutuhkan kos yang besar. Cuman nggak apa-apa. Kenapa ya? Balik lagi, karena kita kan tidak hanya mementingkan kepentingan ekonomi, tapi kita harus juga masukkan aspek lingkungan. Kemudian ini misalnya kita melakukan consolidate untuk transportasi. Jadi supaya transportasi kita nggak mubazir, kita atur gimana caranya biar truk itu muatannya full atau maksimal gitu ya. Jadi kita juga nggak sering-sering bakar bahan bakarnya, kemudian semuanya juga efektif. Kemudian kita juga mengelola limbah B3, bahan beracun. Nah, di tambang ini cukup unik. Mungkin saya nggak tahu kalau di industri lainnya. Di industri tambang itu ada namanya inspektur tambang. Jadi kayak inspektur Vijay lah. Inspektur tambang ini, beliau dari Kementerian ESDM, beliau akan keliling ke semua tambang di Indonesia dan mengecek apakah tambang ini jalan sesuai dengan aturan pemerintah. Misalnya limbah B3-nya apakah ada kontrak dengan pemusnah yang legal, pengepul yang legal, seperti itu ya. Dan ketika ditemukan limbah B3 ini tidak dikelola dengan benar, maka tambang akan ditutup saat itu juga. Seperti itu. Nah, ini juga ada aspek CSR, active in CSR around mining community. Jadi CSR untuk masyarakat di sekitar tambang. Nah, biasanya kalau di masyarakat sekitar tambang itu harusnya mereka juga lebih sejahtera ya. Karena CSR dari perusahaan tambang umumnya sangat besar untuk masyarakat sekitar. Contohnya untuk pendidikan, kesehatan, bahkan ada yang namanya sekarang sustainable CSR. Artinya kita nggak cuma kasih terus kita tinggal gitu ya, tapi kita kasih uang, kita kasih CSR, dan kita ajarin mereka, misalnya kita latih mereka untuk ternak lele, ternak ayam, nah sehingga mereka bisa menggunakan CSR tersebut untuk kehidupan mereka. Jadi misalnya kita undang pelatih ternak atau kita bawa mereka ke industri rotan atau industri mana, kita ajarin mereka sehingga mereka bisa sustainable, bisa sustain ya, berkelanjutan. Jadi nggak cuman saat itu aja langsung habis, tapi bisa untuk kehidupan mereka selanjutnya. Nah, yang terakhir misalnya tadi ya salah satu aspek sustainable adalah employee welfare. Salah satunya kita menyediakan APD. Mungkin kalau teman-teman di mata kuliah K3 udah sering lah ya menggunakan
APD itu apa, kemudian safety helmet misalnya, kemudian safety glasses, safety vest, kemudian safety shoes, sepatu ya. Nah, hal ini jadi di pertambangan secara safety itu juga merupakan salah satu industri yang sangat ketat ya. Jadi setahu saya setelah industri penerbangan. Jadi industri penerbangan itu adalah salah satu yang safety-nya sangat ketat, kemudian ada perminyakan dan pertambangan. Artinya aturan safety ini nggak boleh dilanggar. Ibaratnya ketika jadi ada peraturan perusahaan, ini simpel sebenarnya, menggunakan safety belt ketika di mobil. Nah, ketika misalnya ketahuan tidak menggunakan safety belt di mobil dan itu ada buktinya, maka karyawan tersebut akan langsung dipecat oleh perusahaan. Seperti itu ya. Karena itu udah melanggar kalau di tambang itu ada namanya golden rules. Jadi memang aturan yang sangat baku dan nggak boleh dilanggar sama sekali. Oke, mungkin saya terlalu panjang lebar mungkin ya. Oke, mungkin ini akhir slide saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke MC. Sebelum ke penutup ya Pak. Sorry, suaranya nggak kedengaran ini MC-nya ini. Belum di-unmute. Jadi selanjutnya ada sesi tanya jawab dulu ya Pak. Kemudian teman-teman nanti bisa jawab, terus bisa ditamu dulu oleh Bapak atau langsung dijawab oleh Bapak. Monggo silahkan. Senyamannya Bapak aja gimana gitu. Oke, silakan. Yes. Sambil sesi tanya jawab, teman-teman peserta bisa mengisi link absensi ya. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Bisa on mic atau bisa lewat kolom chat ya teman-teman. Selamat sore Pak Habibie. Oke. Saya ada pertanyaan. Nama saya Bukti Yunanto. Pertanyaan saya gini Pak, yang pertama ini terkait dengan istilah atau pengertian saja. Kita mengenalkan ada di industri itu ada procurement atau purchasing, dan saat ini yang lagi tren ini SCM. Apakah dua hal ini ada perbedaan atau hanya istilah saja atau seperti apa? Yang kedua ini terkait dengan masalah teknis ya, ketika kita menjadi seorang praktisi atau misalkan ya khususnya tadi diceritakan di industri pertambangan gitu ya. Bagi seorang karyawan SCM ini kan tadi kita perlu merencanakan barang-barang termasuk yang dikirim ke customer ini datang tepat waktu dengan harga yang sesuai. Dalam hal ini kan juga kita perlu mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Nah, kalau kita berbicara dunia pertambangan khususnya batu bara dengan harga yang fluktuatif, naik turun gitu, dan customer kan biasanya tuh jauh-jauh, kadang nyebrang pulau tadi juga sampai ke luar negeri gitu ya. Nah, parameter apa atau item-item apa saja yang perlu dipertimbangkan bagi seorang karyawan SCM untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan sehingga dalam prosesnya ini keuntungan perusahaan bisa dioptimalkan dengan apakah itu dengan forecasting atau dengan apapun. Mungkin itu dua pertanyaan dari saya Pak Habibie, terima kasih. Oke, thank you.
Mungkin langsung saya jawab ya. Sorry, tadi sinyal saya agak bermasalah. Yang pertama, apakah procurement purchasing itu sama dengan SCM? Yang kedua, bagaimana cara kita di pertambangan untuk memaksimalkan SCM, untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan gitu ya? Yap. Oke. Ya, Pak. Saya share ulang ya. Jadi, ya. Jadi ini adalah pengertian sudah terlihat ya, Pak Bekti ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini, pengertian SCM sendiri itu adalah melibatkan procurement di sini ya. Sorry, ini saya. Nah, di sini melibatkan procurement. Jadi procurement purchasing itu merupakan bagian dari SCM, ngurusin inventory, ngurusin warehouse. Nah, itu artinya ini bukan berbeda, tapi part of supply chain management gitu ya. Salah satunya ya dia harus mengerti tentang manajemen pengadaan. Oke, yang kedua, bagaimana nih caranya kita on the right time, the right place, right quantity tadi ya. Nah, caranya adalah benar kita harus mempunyai planning. Kita harus mempunyai budgeting. Jadi biasanya di akhir tahun seperti ini, kita sudah mempunyai planning produksi untuk tahun depan. Totalnya berapa, sehingga nanti kita breakdown. Kalau misalnya di manufaktur, misalnya ada WBS ya, atau work breakdown structure. Nah, kita juga bisa breakdown tuh dari total produksi yang ditentukan oleh owner atau manajemen. Kita breakdown berapa nih kebutuhan per bulannya untuk masing-masing yang harus kita lakukan pengadaan atau kita stok. Misalnya fuelnya kita butuh berapa untuk produksi segitu. Misalnya kita butuh ban berapa, misalnya kita butuh tambahan alat berat atau enggak. Nah, supaya apa? Supaya kita sudah bisa jauh-jauh menghubungi supplier. Kalau misalnya kita bisa melakukan VHS tadi ya, consignment, itu akan sangat bagus. Gitu ya Pak Bekti Yunanto. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau ada tambahan Pak pertanyaan bagi kalau misalkan ini kan kalau secara spesifik kita bicara tambang batu bara dan juga kemudian mengirimkan batu bara ini ke customer gitu kan ya. Nah, saat ini misalkan di perusahaan Bapak misalkan parameter apa saja sih kemudian dipertimbangkan supaya sebuah perusahaan pertambangan itu mampu mengoptimalkan keuntungannya, karena kan tadi ini kan tadi saya sampaikan jaraknya juga jauh, harga bisa jadi berubah ketika itu di perjalanan dan lain sebagainya. Kira-kira apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika kita ingin membantu perusahaan untuk mencapai profit yang lebih banyak gitu Pak Habibie. Terima kasih. Oke, thank you Pak Bekti. Kalau misalnya kita mau ngomong masalah costing, jadi kan kita ingin membantu, jadi balik ya ke komponen pengaturan biaya. Jadi ada namanya variable cost, ada namanya fixed cost. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Fixed cost misalnya apa? Fixed cost itu misalnya adalah pengiriman batu bara. Pengiriman batu bara itu biasanya sepanjang tahun itu harganya fix. Kemudian variabelnya apa? Variabelnya banyak. Yang pertama misalnya productivity. Misalnya yang kedua fuel cost misalnya. Nah, kita di bagian SCM gimana nih kita mau membantu perusahaan? Balik lagi, senjata paling ampuh orang SCM itu adalah kontrak, Pak. Jadi gimana caranya kita bisa negosiasi dengan supplier, kita bisa menggunakan kontrak jangka panjang, kita bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau, harga base price dari semua supplier.
kita bisa memastikan ketersediaan stok dan semuanya bisa aman gitu. Nah, dari selisih harga kalau misalnya kita proses H-7 dan proses 1 tahun sebelumnya pasti beda harganya. Nah, oleh sebab itu balik lagi tadi ya, kita harus tahu budgeting dari tahun depan, kemudian kita breakdown dan kita biasanya langsung lakukan tender ya, tender ke semua supplier seperti itu. Pak Bekti, thank you. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Aku silakan teman-teman kalau masih ada yang perlu ditanyakan, bisa raise hand dulu atau langsung on cam, bisa di pertanyaan juga boleh di kolom chat. Ya, izin bertanya dari Ziaul Haq ya, mahasiswa Tin Usaid. Apakah suaranya kedengaran? Oke, silakan. Ya, Pak Habibie, terima kasih untuk waktunya. Pertanyaan dari saya, kalau tadi, kalau saya terkait dengan sustainability daripada industri mining, coal mining ya. Kalau tadi kan disampaikan banyak contoh dari coal mining ini secara normal proses yang ada saat ini. Jadi kalau pertanyaan saya dikaitkan dengan isu global ya Pak. Tadi sempat disinggung terkait dengan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan selain ekonomi, ada juga sosial dan environment, atau yang sekarang itu lebih dikenal juga dengan ESG gitu ya, environmental social governance. Nah, dari contoh tadi 3 negara, Cina masih sekian puluh tahun, Indonesia let's say kurang lebih 50 tahun lagi bisa nambang batu bara, India bahkan bisa cadangannya sampai 100 tahun ke depan gitu ya Pak. Nah di sisi lain dengan gencarnya ESG, kemudian net zero emission sampai dengan isu global terkait penggunaan batu bara ini sendiri. Nah kedepannya dengan hal-hal itu, apakah industri batu bara ini memang bisa sustain sesuai dengan usianya tadi gitu ya, atau mungkin ada situasi-situasi lain yang tidak memungkinkan sampai sepanjang itu. Itu sih Pak Habibie, terima kasih. Oke, thank you Pak Ziaul Haq. Wah, mantap ini. Pertanyaannya berat. Oke, jadi isu global ya. Ya, kita tahulah Eropa, Amerika sekarang sedang mengurangi gas emisi ya. Bahkan sempat dengar ya kemarin dari Presiden Amerika akan ngasih ibaratnya bantuan ke Indonesia ketika Indonesia mau mengurangi gas emisi atau produksi batu bara seperti itu ya. Jadi balik lagi, ketika kita misalnya sekarang kita mau elektrifikasi, misalnya kita mobil listrik, motor listrik, nah semuanya itu kan butuh listrik ya, butuh elektrik. Nah mau nggak mau di Indonesia penghasil listrik termurah saat ini adalah batu bara. Jadi PLN itu masih 95% mungkin semuanya itu menggunakan PLTU, listrik tenaga uap ya. Nah, untuk yang pembangkit listrik energi terbarukan, misalnya tenaga angin, tenaga surya, kemudian hidrologi, ataupun panas bumi, nah itu masih sangat terbatas dan nggak akan cukup untuk
memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia. Apalagi kalau misalnya kita mau beralih ke mobil listrik, motor listrik ya. Mobil listrik itu kita harus punya, kalau nggak salah ya, itu kita harus punya listrik di rumah 3.500 kWh untuk proses charging. Artinya kebutuhan listrik malah makin meningkat nih. Nah, kalau kebutuhan listrik makin meningkat, pemerintah harus siap menyiapkan tenaga listriknya, entah itu dari batu bara ataupun dari energi terbarukan. Nah, cuman menurut saya mungkin batu bara akan mulai tergeser lama-kelamaan, tapi itu mungkin tidak dalam waktu 5-10 tahun, karena kita harus bangun energi terbarukan segala macam ya. Pembangkit listrik itu yang paling challenging lah untuk pemerintah. Mungkin jawaban saya seperti itu, Pak Ziaul. Ya, terima kasih Pak Habibie. Ya, terima kasih Pak Habibie. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya. Ini di kolom chat ada satu pertanyaan, Pak Ahmad. Saya bacakan dulu. Mohon maaf izin bertanya, Pak. Untuk bidang transportasi pertambangan menggunakan transportasi laut, sehingga untuk mengantisipasi keterlambatan saat pengiriman batu bara itu, bagaimana ya Pak? Karena di laut sendiri itu pasti banyak kendala dari ombak, cuaca, dan lain-lain. Itu tadi pertanyaan dari Rizal Kartika Bintoro. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Ahmad. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk transportasi laut ya, benar itu sangat banyak sekali kendala. Nah, gimana caranya balik lagi, kita harus bisa forecasting, kemudian kita harus bisa menghitung lead time terlama, kemudian kita harus mempunyai safety stock yang cukup. Karena namanya alam itu sangat sulit diprediksi. Bahkan ada di Kalteng ya, Kalimantan Tengah, di area Muara Teweh Sampit, kalau teman-teman tahu, itu ada namanya Sungai Barito. Nah, di Sungai Barito itu kita harus benar-benar pas ketika mau menggunakan kapal tongkang gitu. Ketika air sungainya pasang, tongkang nggak bisa lewat. Kenapa? Karena nabrak jembatan. Kita karena belum punya jembatan yang bisa buka tutup ya, seperti di Eropa ataupun di tempat lainnya. Jadi ketika air pasang, tongkang nggak bisa lewat. Tetapi ketika air surut, tongkangnya kandas, juga nggak bisa lewat. Nah, ini ya ini tantangan lah ya. Tantangan, makanya di dunia pertambangan kita juga harus tahu tentang forecasting hujan. Jadi kapan musim-musim kita akan hujan lebat segala macam, sehingga kita bisa ngatur proses delivery semuanya sesuai yang telah dijadwalkan. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan yang namanya mother vessel. Mother vessel ini adalah area atau kapal yang sangat besar. Nah, ini biasanya di tengah. Nah, kita bisa jadikan dia sebagai intermediate stock atau warehouse, hub warehouse lah ya, kalau misalnya di manufaktur seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Ahmad Habibie, semoga memuaskan. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak, bisa ya? Gimana Pak?
Monggo satu lagi pertanyaan ya teman-teman. Satu mungkin dari Pak Ahmad juga ada kesibukan lainnya. Boleh saya bertanya, Mas MC? Oke, monggo Pak, langsung aja. Baik, nama saya Syahid Agung Riyadi dari Universitas Syahid Surakarta. Selamat malam, Pak Ahmad. Selamat sore, Pak. Masih sore kebetulan. Ya, saya di Samarinda, jadi sudah malam. Singkat saja, Pak, saya mau tanya terkait dead stock tadi, Pak. Kenapa bisa sampai terjadi dead stock? Jadi kenapa nggak, padahal otomatis kalau ada muncul MR, PR segala macam itu kan sudah berangkat dari user ya. Tapi kenapa bisa sampai dead stock terus masuk ke stock take lagi dan menjadi stok awal lagi, berarti kan gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, cara menghitung minimum stock fuel consumption itu seperti apa sih Pak? Gampangnya. Terima kasih dari saya. Cukup sekian Pak Ahmad. Oke. Thank you Pak Syahid. Sorry Pak Syahid, di Samarinda di tambang juga kah? Kuliah Pak, saya mahasiswa ini Syahid. Oh, oke. Jarak jauh kuliah online. Siap. Kayaknya kok dari pertanyaannya sangat tambang sekali. Oke, yang pertama masalah dead stock ya. Kenapa dead stock ini bisa terjadi? Jadi biasanya yang namanya user, mereka itu pasti pengennya adalah main aman. Kalau bisa semua barang itu udah ada stoknya lah. Apa yang mereka minta itu selalu ada. Jadi nggak perlu apa ya bahasanya, nggak perlu order lah, nggak perlu nunggu. Nah, terkadang dari sisi SCM juga ada kekeliruan dalam menghitung forecastingnya, misalnya inventory-nya. Misalnya butuhnya cuma 10, ordernya ternyata 15. Jadi ada kelebihan 5. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang bisa terjadi juga, misalnya adalah ketika ada unit atau alat berat didispose atau dijual misalnya. Nah, otomatis spare part yang menyertai alat berat tersebut akan tidak bisa terpakai di alat berat lain. Nah, banyak penyebab lah untuk dead stock ini, Pak Syahid. Nah, salah satunya seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah minimum stok ya, apalagi untuk fuel ya. Nah, biasanya minimum stok itu kita hitungnya, kalau misalnya cara teori ya, itu biasanya kan kita hitung kebutuhan dikalikan dengan lead time. Lead time kita berapa lama sih dari awal order sampai barang itu datang. Misalnya kita butuh 7 hari dalam ngirim dari waktu order sampai barang itu bisa datang di site kita. Dan kebutuhan kita misalnya per hari misalnya 1.000 liter. Jadi ya 7.000 liter kita harus punya stok di minimum site kita, ditambah dengan safety stock. Safety stock ini gunanya apa? Untuk mengantisipasi jika ada keterlambatan karena masalah transportasi dan sebagainya. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Syahid. Baik, terima kasih sekali Pak Ahmad. Mungkin kalau satu pertanyaan lagi, singkat aja dari teman-teman, mungkin ada satu terakhir. Izin bertanya, boleh? Nama saya Aldi Rizky Fauji dari
Teknik Industri Universitas Primagraha dari Serang. Bertanya Kak, jikalau ada keterlambatan waktu pengiriman, apakah biaya pengiriman tersebut dibebankan kepada user atau ke siapa gitu? Terima kasih, mungkin pertanyaan singkat terakhir ya dari saya. Sekian, wassalamualaikum. Oke. Pak Aldi, thank you. Jika terjadi keterlambatan pengiriman, siapa nih yang harus kita charge ya? Nah, biasanya kita sudah punya kontrak lah dengan para supplier itu ya. Misalnya kita bisa ngasih penalti ke mereka ketika dia terlambat. Misalnya penaltinya per hari berapa persen dari nilai barang. Walaupun itu kalau misalnya kita balikkan lagi ke kerugian kita, itu mungkin nggak bisa menutup kerugian kita gitu. Tapi minimal itu akan membuat supplier berusaha keras untuk mendatangkan barang tersebut secara on time. Mungkin itu jawabannya Pak Aldi. Baik, terima kasih Pak. Baik. Untuk sebelum kita ke penutup ya, ini ada serah sertifikat dulu dari Ekisupat kepada Bapak Ahmad Habibi. Monggo silakan sertifikat disiapkan. Sekalian foto bersama dulu, teman-teman bisa on cam dulu ya. Silakan on cam. Saya tunggu, silakan teman-teman on cam. Kita foto bersama dulu. Format dulu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. Oke, selanjutnya sekali lagi nggak bisa di stop dulu, saya screen sertifikatnya. Nanti biar langsung dikirimkan ke Pak Habibie. Oke. Saya hitung. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua dan terima kasih kepada Bapak Habibie atas materi yang telah disampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, telah sampailah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi pada acara seminar online kali ini. Semoga ilmu bermanfaat buat ke depan. Dan semoga teman-teman sehat selalu. Sekian dari kami. Dan kami selaku panitia, mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.